Gaharu, Damar Gaharu, dan Kemedangan. Gubal gaharulah yang paling banyak diburu masyarakat karena memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Proses pembersihan gubal gaharu biasanya dilakukan langsung di tempat pencarian agar beban bawaan para pemburu gaharu saat meninggalkan hutan tidak bertambah. Nah, ini lagi proses apa? Lagi kerja kayu, jadi mau pilih sementara ini untuk mau Proses sortir. Iya, sortir iya. Dipilihnya berdasarkan apa? Iya, sesuai dengan kualitas kayu. Iya betul, grade-nya. Tapi maksudnya dilihatnya dari mana nih? Kayaknya semuanya terlihat sama. Ini masuk kayu atas AB-nya. Grade AB, oke. Grade AB-nya. Ini juga. Kalau ini kemedangan ini. Kemedangan. Iya, kemedangan ini kelas paling bawah ini. Yang saya pegang ini juga? Iya. Kelas paling bawah? Iya, paling bawah ini. Kalau yang lebih bagus, kalau ketinggian di atas permukaan laut yang lebih tinggi, itu lebih bagus kualitasnya. Iya. Jangan tinggi-tinggi Bapak. Kemarin aja saya udah setinggi itu, ini kalau udah mau copot ini lututnya. Oh, itu belum seberapa. Oh, belum seberapa ya. Semakin tinggi kualitas gaharu Iya, semakin semakin bagus. Oke. Kalau ini hitam. Ini hitam tapi tidak seperti yang ini. Kop, Karena ini dibuat-buat juga ya. Oh iya, ringan. Iya, biar bukan bentuk bodinya. Seperti kayu penghasil resin lainnya, kayu gaharu tidak melalui proses penjemuran sebelum dijual, agar kandungan resin yang terkandung di kayu tidak mengalami penyusutan. Ajari saya sortir, Pak. Ya, silakan. Boleh. Wih, dicampur ya? Iya, Banyak. ini aja. Saya pilih yang AB begitu Iya, ya? yang AB dulu. Ini. Iya, Ini. iya. Ini bisa ini. Oh, bukan. Lagi. Ini? Bisa. Ini AB. Iya. AB-nya ini aja, betul? Iya, ini aja. Jadi sebenarnya tidak sulit ya, Ya, berbeda ini tidak sebenarnya sulit. tidak sesulit itu. Kalau misalnya dilihat dari kasat mata memang semuanya tampak seperti kayu memang. Karena ini kenapa bisa dibilang ini kualitasnya AB, karena satu berat, dua kualitasnya juga lebih bagus. Nanti kalau misalnya ini justru lebih banyak minyaknya ya. Iya. Hasil minyaknya lebih banyak, makanya dikualitaskan ke yang AB. Kualitas gaharu selain ditentukan oleh jenis pohonnya, juga oleh banyaknya kandungan resin dalam jaringan kayunya. Semakin tinggi kandungan resin, maka harga gaharu semakin mahal. Begitu pula sebaliknya. Iya, ini beda ya. Nah, barang ini merupakan komoditi ekspor. Nah, ini diekspornya sampai ke Timur Tengah ya, Pak? Ya. Paling banyak ke Timur Tengah. Banyak ke Timur Tengah. Buat wangi-wangi mereka ya? Iya. Nah, untuk Asia sendiri, pemasok terbesar itu adalah Indonesia dan Malaysia. Gila, Indonesia hutannya banyak. Iya. Malaysia? Ada hutan kah? Ada juga, tapi... Pernah dari Kalimantan sana kan? Hoi, Ujungnya itu Kalimantan. hutan kita. Tapi ya sudahlah. Nah, yang pasti ini merupakan komoditi ekspor. Nanti mau ditimbang kan yang ini dengan yang ini ya? Oke. Ini seperti kecil-kecil tapi pasti lebih berat. Ya, lebih berat. Coba boleh Pak? Setengah. Seonsnya dah. Seonsnya 2 juta. Wih. Ini kalau per kilo kenal 20 juta. Nih, yang kualitas AB ini 20 juta. Tapi masih ada yang kualitas super juga ya. Lebih di atas dari ini ada. Tapi ya itu, balik lagi pencarian gaharu ini juga masih rezeki-rezekian Iya. ya. Tidak semuanya. Kalau kemarin yang saya cari sama Bang Udin, dia bilang barang ini barang tidak nyata deh. Tidak nyatanya. Kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak. Nah, coba yang ini. Ini besar-besar sepertinya. Di gawang setengah. Dapat berapa itu, Pak? Ini paling tinggi 700-an per kilo. 700.000 per kilo. Iya. Berarti dapat berapa ribu aja? Iya. Jadi seperti ini. Sebab ini kualitas yang paling bawah. Padahal ini besar-besar banget ya, Pak. Nah, ini buktinya kalau besar belum tentu ada isi ya. Iya. Jadi kita kayak bisa air. Tingginya kebutuhan gaharu tiap tahun berdampak pada semakin sulitnya mendapatkan kayu ini.
Saya mencatat volume tertinggi ekspor gaharu di Indonesia terjadi pada periode 1999 sampai 2000 yang mencapai 456 ton. Bertahun-tahun sesudahnya, volumenya terus menurun hingga hanya 5-10 ton per tahun. Nih pasti teman-teman nggak kepikiran nih, ini adalah bahan baku parfum. Iya. Ini bahan bakunya. Tahun 2004, Indonesia mengajukan agar semua penghasil gaharu alam dari genus Aquilaria dan Gyrinthos dimasukkan ke dalam daftar Appendix 2 untuk membatasi perdagangannya. Hal ini dilakukan untuk memburu damar gaharu dan kemedangan. Gubal gaharulah yang paling banyak diburu masyarakat karena memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Proses pembersihan gubal gaharu biasanya dilakukan langsung di tempat pencarian agar beban bawaan para pemburu gaharu saat meninggalkan hutan tidak bertambah. Nah ini lagi proses apa? Lagi kerja kayu, jadi mau pilih sementara ini untuk mau Proses sortir. Iya, sortir iya. Dipilihnya berdasarkan apa? Ya sesuai dengan kualitas kayu. Iya betul, grade-nya. Tapi maksudnya dilihatnya dari mana nih? Kayaknya semuanya terlihat sama. Ini masuk kayu atas AB-nya. Grade AB, oke. Grade AB-nya. Ini juga. Kalau ini kemedangan ini. Kemedangan. Iya, kemedangan ini kelas paling bawah ini. Yang saya pegang ini juga? Iya. Kelas paling bawah. Iya, paling bawah ini. Kalau yang lebih bagus, kalau ketinggian di atas permukaan laut yang lebih tinggi, itu lebih bagus kualitasnya. Iya. Jangan tinggi-tinggi Bapak. Kemarin aja saya udah setinggi itu, ini kalau udah mau copot ini lututnya. Oh, itu belum seberapa. Oh, belum seberapa ya. Semakin tinggi kualitas gaharu Iya, semakin semakin bagus. Oke. Kalau ini hitam. Ini hitam tapi tidak seperti yang ini. Kop. Karena ini dibuat-buat juga ya. Oh iya, ringan. Iya, dia bukan bentuk bodinya. Seperti kayu penghasil resin lainnya, kayu gaharu tidak melalui proses penjemuran sebelum dijual, agar kandungan resin yang terkandung di kayu tidak mengalami penyusutan. Ajari saya sortir, Pak. Ya, silakan. Boleh. Wih, dicampur ya. Iya, Banyak. ini aja. Saya pilih yang AB begitu ya. Iya, yang AB dulu. Ini. Ya, Ini. ya. Ini bisa ini. Oh, bukan. Lagi ya. Ini? Bisa. Ini AB. Iya. AB-nya ini aja, betul? Iya, ini aja. Jadi sebenarnya tidak sulit ya, Ya, berbeda ini tidak sebenarnya sulit. tidak sesulit itu. Kalau misalnya dilihat dari kasat mata memang semuanya tampak seperti kayu memang. Karena ini kenapa bisa dibilang ini kualitasnya AB karena satu berat, dua kualitasnya juga lebih bagus. Nanti kalau misalnya ini justru lebih banyak minyaknya ya. Iya. Hasil minyaknya lebih banyak makanya dikualitaskan ke yang AB. Kualitas gaharu selain ditentukan oleh jenis pohonnya, juga oleh banyaknya kandungan resin dalam jaringan kayunya. Semakin tinggi kandungan resin, maka harga gaharu semakin mahal. Begitu pula sebaliknya. Iya, beda ya. Nah, barang ini merupakan komoditi ekspor. Nah, ini diekspornya sampai ke Timur Tengah ya, Pak? Ya. Paling banyak ke Timur Tengah. Banyak ke Timur Tengah. Buat wangi-wangi mereka ya. Iya. Nah, untuk Asia sendiri besar itu adalah Indonesia dan Malaysia. Gila, Indonesia hutannya banyak. Iya. Malaysia ada hutan kah? Ada juga tapi. Pernah dari Kalimantan sana kan? Hoi, Ujungnya itu Kalimantan. hutan kita. Tapi ya sudahlah. Nah, yang pasti ini merupakan komoditi ekspor. Nanti mau ditimbang kan yang ini dengan yang ini ya? Oke. Ini seperti kecil-kecil tapi pasti lebih berat. Ya, lebih berat. Coba boleh Pak? Setengah. Seonsnya ada. Seonsnya 2 juta. Wih. Ini kalau per kilo kenal 20 juta. Nih, yang kualitas AB ini 20 juta. Tapi masih ada yang kualitas super juga ya. Lebih di atas dari ini ada. Tapi ya itu, balik lagi pencarian gaharu ini juga masih rezeki-rezekian ya. Jadi semuanya Kalau kemarin yang saya cari sama Bang Udin, dia bilang barang ini barang tidak nyata deh. tidak nyatanya. Kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak. Nah, coba yang ini. Ini besar-besar sepertinya.
3,5 ons. Dapat berapa itu, Pak? Ini paling tinggi 700-an per kilo. 700.000 per kilo. Iya. Berarti dapat berapa ribu aja? Iya, jadi seperti ini. Sebab ini kualitas yang paling bawah. Padahal ini besar-besar banget ya, Pak. Nah, ini buktinya kalau besar belum tentu ada isi ya. Iya. Ya, jadi kita kayak bisa air. Tingginya kebutuhan gaharu tiap tahun berdampak pada semakin sulitnya mendapatkan kayu ini. Saya mencatat volume tertinggi ekspor gaharu di Indonesia terjadi pada periode 1999 sampai 2000 yang mencapai 456 ton. Bertahun-tahun sesudahnya, volumenya terus menurun hingga hanya 5 sampai 10 ton per tahun. Nih pasti teman-teman nggak kepikiran nih, ini adalah bahan baku parfum. Iya. Ini bahan bakunya. Tahun 2004, Indonesia mengajukan agar semua penghasil gaharu alam dari genus Aquilaria dan Gyrinthos dimasukkan ke dalam daftar Appendix 2 untuk membatasi perdagangannya. Hal ini dilakukan untuk membaru damar gaharu dan kemedangan. Gubal gaharulah yang paling banyak diburu masyarakat karena memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Proses pembersihan gubal gaharu biasanya dilakukan langsung di tempat pencarian agar beban bawaan para pemburu gaharu saat meninggalkan hutan tidak bertambah. Nah ini lagi proses apa? Lagi kerja kayu, jadi mau pilih sementara ini untuk mau. Proses sortir. Iya, sortir iya. Dipilihnya berdasarkan apa? Ya sesuai dengan kualitas kayu. Ya betul, grade-nya. Tapi maksudnya dilihatnya dari mana nih? Kayaknya semuanya terlihat sama. Ini masuk kayu atas AB-nya. Grade AB, oke. Grade AB-nya. Ini juga. Kalau ini kemedangan ini. Kemedangan. Iya, kemedangan ini kelas paling bawah ini. Yang saya pegang ini juga? Iya. Kelas paling bawah. Iya, paling bawah ini. Kalau yang lebih bagus, kalau ketinggian di atas permukaan laut yang lebih tinggi itu lebih bagus kualitasnya. Iya. Jangan tinggi-tinggi Bapak. Kemarin aja saya udah setinggi itu, ini kalau udah mau copot ini lututnya. Oh itu belum seberapa. Oh, belum seberapa ya. Semakin tinggi kualitas gaharu Iya, semakin semakin bagus. Oke. Kalau ini hitam. Ini hitam tapi tidak seperti yang ini. Kop, Karena ini dibuat-buat juga ya. Oh iya, ringan. Iya, biar bukan bentuk bodinya. Seperti kayu penghasil resin lainnya, kayu gaharu tidak melalui proses penjemuran sebelum dijual, agar kandungan resin yang terkandung di kayu tidak mengalami penyusutan. Ajari saya sortir, Pak. Ya, silakan. Boleh. Wih, dicampur yuk. Iya, Banyak. ini aja. Saya pilih yang AB begitu ya? Iya, yang AB dulu. Ini. Ya, Ini. ya. Ini bisa ini. Oh, bukan. Lagi. Ini? Bisa. Ini AB. Iya. AB-nya ini aja, betul? Iya, ini aja. Jadi sebenarnya tidak sulit ya, Ya, berbeda ini tidak sebenarnya sulit. tidak sesulit itu. Kalau misalnya dilihat dari kasat mata memang semuanya tampak seperti kayu memang. Karena ini kenapa bisa dibilang ini kualitasnya AB karena satu berat, dua kualitasnya juga lebih bagus. Nanti kalau misalnya ini justru lebih banyak minyaknya ya. Iya. Hasil minyaknya lebih banyak makanya dikualitaskan ke yang AB. Kualitas gaharu selain ditentukan oleh jenis pohonnya, juga oleh banyaknya kandungan resin dalam jaringan kayunya. Semakin tinggi kandungan resin, maka harga gaharu semakin mahal. Begitu pula sebaliknya. Iya, beda ya. Nah, barang ini merupakan komoditi ekspor. Nah, ini diekspornya sampai ke Timur Tengah ya, Pak? Ya. Paling banyak ke Timur Tengah. Banyak ke Timur Tengah. Buat wangi-wangi mereka ya. Iya. Nah, untuk Asia sendiri, pemasok terbesar itu adalah Indonesia dan Malaysia.